Shalom. Shalom. Selamat berbakti dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bagi berdiri, kita mau pujikan yang satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Terima kasih. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Engkau kumpulkan kami kembali untuk kami sama-sama beribadah di tempat ini guna memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Sucikan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah kami tertuju akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Urapi kami yang pujian, baik anak-Mu main musik, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman-Mu yang oh haleluya Yesus tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah menjadi tonggak dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kau senantiasa oh haleluya urapi dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar Kau sendiri akan berencana dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri, kita mau pujikan satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
kami membuka ruang kesaksian untuk yang mau bersaksi untuk cinta kasih Tuhan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mari kita akan bersama-sama berdoa.
Biarlah pujian yang boleh kami naikkan, Tuhan, bukan hanya sekedar lirik dan syair yang indah yang terlantunkan, tapi boleh lahir dari hati kami. Begitu sulit bagi kami untuk menjadi pribadi yang merenungkan kebenaran firman-Mu setiap hari, bahkan melakukannya. Maka tolong kami setiap hari dan setiap waktu, Tuhan, untuk kami terus haus akan kebenaran-Mu. Kami terus rindu akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, sebentar kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang daripada Allah yang tersampaikan di antara kami. Dengan rendah hati kami mau belajar bersama-sama ya Tuhan. Kami hanya bisa memohon kemurahan dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berharap. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita bersama. Di dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ke 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ke 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Ya Bapak Ibu, sekian kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada saat malam ini. Pertanyaan dari saya kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melewati jalan yang lurus terus? Pernah? Pernah ya? Pasti jalan yang lurus itu pasti biasanya tol gitu, biasanya gitu ya. Rasanya seperti apa kalau kita lewat jalan yang lurus? Rasanya pasti gampang, mudah ya, tanpa hambatan, terus cepat nyampe dan sebagainya. Kalau lewat jalan gunung, pasti waktu muda ini pernah hiking, pernah climbing, pernah naik gunung, pernah ya. Kalau jalan ke gunung, seperti apa jalannya? Puter-puter, naik turun dan sebagainya ya. Jalan ke gunung itu biasanya naik turun dan berkelok-kelok, tidak seperti jalan di tol ya, berkelok-kelok ke kanan dan ke kiri. Pernahkah kita bertanya-tanya atau berpikir kenapa sih jalan ke gunung itu berkelok-kelok atau muter-muter, naik turun? Kenapa begitu? Mungkin kita pernah bertanya begitu ya. Ternyata jalan di gunung itu dibuat demikian berkelok-kelok itu supaya memudahkan kendaraan yang naik ke puncak. Coba kita bayangkan nih Bapak Ibu mau naik ke puncak tapi jalannya lurus dari bawah ke atas. Gitu bisa ya.
bisa jatuhnya mundur. Jadi kalau ke gunung itu pasti jalannya muter, kalau nggak ke samping berkelok-kelok supaya memudahkan kendaraan untuk naik atau sampai ke puncak, karena kendaraan itu tidak cukup mampu untuk melalui jalan yang langsung lurus ke atas menanjak. Maka jalan ke gunung dibuat menanjak. Tapi berkelok-kelok. Tapi masalahnya ya, kalau jalan itu berkelok-kelok, muter-muter, akibatnya jalan itu kalau tujuan dari awal sampai akhir itu jatuhnya jadi lebih lama karena muter-muter. Nah, di dalam kehidupan kita ini, pernahkah kita ini berpikir, kenapa ya jalan hidup kita ini kok tidak lurus-lurus saja? Kok tidak mudah-mudah saja? Kok jalan hidup kita ini kadang berkelok-kelok? Tidak lurus, tidak mudah. Kenapa hidup itu seperti itu? Bahkan jalan yang demikian membuat kita merasa menjadi berat menjalaninya ya. Kita mengeluh, aduh Tuhan, kok ya kayak ini. Biasanya gitu ya. Kok ya kalau bisa loh hidup saya ini bolehlah ditukar, dirubah atau bagaimana. Tapi kenapa hidup saya ini rasanya kok panjang, tidak ada habisnya, bahkan muter-muter, berkelok-kelok dan sulit. Nah, hidup kita seperti itu. Kalau boleh protes ya protes, saya juga sendiri juga begitu. Kalau boleh protes ya saya protes. Nah, hidup ya orang-orang Israel ya di dalam perjalanannya menuju Kanaan juga tidak diberi jalan yang mudah oleh Allah. Ya, pada perikop yang kita baca bersama, setelah Fir'aun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir, Tuhan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ayat 17 negeri orang Filistin, walaupun jalan tersebut paling dekat. Tujuannya apa? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tidak menuntun orang Israel melewati jalan negeri orang Filistin padahal paling dekat. Kalau dihitung itu perjalanannya hanya 2 minggu. Tapi Israel di dalam Alkitab sejarah mencatat perjalanannya ke Kanaan itu 40 tahun. Tuhan tidak ingin mereka menyesal. Karena Allah mengerti sekali Filistin itu seperti apa. Filistin itu bangsa yang sangat kuat. Mereka itu sudah terbiasa untuk berperang, punya persenjataan yang baik, lebih baik daripada Israel. Sedangkan Israel itu siapa sih pada waktu itu? Israel itu baru keluar dari Mesir, belum terlatih untuk berperang. Israel itu mantan budak, mantan negeri atau orang buangan. Kalau menghadapi Filistin nanti mereka nyesel, lalu mereka pulang dan tidak mau ikut Tuhan. Maka Allah menuntun mereka berputar. Berputar itu pasti lebih jauh. Tadi ya saya bilang 40 tahun. Bahkan lebih sulit lagi, mereka harus menghadapi Laut Teberau. Bayangkan ya Bapak Ibu, kondisi orang yang sebanyak itu tiba-tiba dihadapkan dengan Laut Teberau. Dari bapak, ibu, anak, cucu, cicit, hewan, bekal, semuanya dibawa, banyak yang jalan kaki menghadapi Laut Teberau, sedangkan musuh dari Mesir itu sedang mengejar mereka. Bayangkan betapa mereka cukup merasa kesulitan. Allah menuntun mereka di padang gurun menuju Laut Teberau. Ya, padang gurun itu bukan hal yang mudah ya, panas kalau siang, malam itu jadi dingin sekali. Tidak gampang. Jumlah mereka kira-kira 600.000 laki-laki. Berarti istrinya ada sekitar segitu. Anaknya ada banyak. Berangkat lalu diminta oleh Allah ya, diperhadapkan oleh Allah menuju Laut Teberau. Israel itu dipimpin atau dituntun oleh Allah ya, dituntun oleh Allah berputar karena mereka belum mampu
melewati jalan yang terjal dan curam. Kalau kita lihat ke gunung ya, belum mampu melewati jalan yang terjal langsung naik, itu belum mampu. Karena mereka belum siap menghadapi Filistin. Kenapa Allah juga memberikan jalan berputar melewati bukan Filistin? Karena dalam hidup ini yang namanya sesuatu yang instan itu tidak menyehatkan. Nah, contohnya makanan, mie, biasanya dibilang, oh cuma makan mie loh, katanya kan begitu ya. Jangan makan junk food dan sebagainya. Karena yang instan itu tidaklah selalu baik. Karena yang karbitan, kalau buah ya ibu pasti tahu ya, karbitan itu bukanlah matang sempurna. Yang karbitan itu biasanya tidaklah semanis yang matang sempurna. Contohnya mangga. Mangga karbitan dan juga bukan karbitan tentu ada bedanya ya. Yang karbitan itu tidak semanis yang matang sempurna. Yang instan itu punya dampak yang buruk. Yang karbitan itu berdampak lebih buruk. Contoh saja di dalam hidup ini, yang kalau kita makan makanan instan berakibat kanker, terus diabetes banyak ya, minuman soft drink itu juga, dan banyak lagi. Bahkan dalam hidup di sekolah kalau ujian pengen dapat nilai bagus, kita nyontek dan sebagainya, akhirnya nilainya bagus banget, akhirnya kita jebol masuk universitas yang bagus, tapi setelah sampai di sana tidak bisa apa-apa, dampaknya jadi buruk. Jadi yang instan tidaklah baik atau tidak menyehatkan. Jadi kenapa Allah harus mengizinkan dan menuntun mereka melalui jalan berputar? Karena yang namanya proses hidup, proses rohani yang instan itu tidaklah menghasilkan iman atau rohani yang matang di hadapan Tuhan. Demikian orang Israel. Israel itu mentalnya masih mental budak, belum siap untuk menjadi orang rohani yang merdeka. Maka Tuhan memberikan jalan yang lebih landai, kalau bahasa naik gunungnya. Tujuannya menyiapkan mereka semua. Nah, ayat 18 kita lihat. Ayat 18b, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, meskipun mereka bersiap ya Bapak Ibu, bersiap berjalan dan berperang, bukan berarti mereka ini sudah ahli, karena mereka ancang-ancang atau jaga-jaga terhadap musuh-musuh di depan mereka. Tapi kalau diperhadapkan dengan Filistin, tentu mereka kalah karena mereka tidak punya senjata yang baik atau persiapan yang baik. Mereka bersiap sedia seperti prajurit yang siap berperang meskipun mereka sebenarnya belum mampu. Nah, Tuhan tapi ya di sini Bapak Ibu, Tuhan menyertai mereka. Pada ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Mereka siap berjalan dan Tuhan bekerja dengan menyertai mereka. Tuhan ada di depan mereka, memimpin mereka pada siang hari, menerangi mereka pada malam hari, menuntun kemanapun mereka dibawa oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kata menuntun itu mungkin ada 3 ya. Jadi di sini yang bekerja adalah bukan rancangan manusia, tapi Tuhan yang menuntun mereka. Nah, di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, hidup kita ini perjalanannya itu seperti perjalanan Israel ke Kanaan. Hidup kita ini perjalanannya diizinkan Tuhan mungkin berputar, bahkan berjalan berkelok jauh dan panjang. Yang namanya muter itu pasti panjang, bahkan tidak mudah. Kehidupan manusia itu digambarkan seperti Israel, panjang dan tidak mudah. Kehidupan kita menuju kepada kekekalan seperti kita sedang berjalan menuju ke puncak gunung. Tidak bisa kita lurus langsung ke atas. Kita tidak
mampu, tidak punya kapabilitas untuk itu. Kita diizinkan untuk belajar, berjalan ke kanan, ke kiri, muter dulu supaya kita sampai kepada kekekalan. Nah, perjalanan itu tidaklah gampang, tapi punya banyak manfaat Bapak Ibu dari kisah perjalanan orang Israel. Manfaatnya sangat banyak ketika Allah mengizinkan hidup kita dituntun berputar, ya, pada jalan yang jauh dan panjang. Pertama adalah meningkatkan kemampuan kita atau skill kita. Seperti Israel yang sedang dilatih untuk berperang, karena mereka nantinya dalam perjalanan 40 tahun mereka akan bertemu dengan peperangan-peperangan kecil. Mereka semakin lama akan belajar dan belajar. Mereka kemampuannya akan dilatih. Mereka mentalnya juga akan lama-lama diubah oleh Allah melalui perjalanan mereka. Nah, demikian kehidupan kita. Jalan hidup kita kok ya susah, kok ya panjang, kok ya enggak barbar, kok ya masalah ini belum selesai, nambah itu. Itu diizinkan Tuhan untuk meningkatkan kemampuan kerohanian kita dan iman kita di hadapan Tuhan. Jalan yang panjang yang Tuhan berikan kepada kita itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita belajar menjadi semakin waspada dengan musuh. Apakah Israel tidak waspada dalam perjalanannya? Mereka selalu waspada terhadap musuh-musuh mereka. Demikian hidup kita. Jalan yang panjang, jalan yang berputar diizinkan supaya kita waspada terhadap godaan-godaan dunia, kedagingan kita, bahkan musuh-musuh kita yang tidak terlihat. Bahkan jalan yang panjang dan berputar diberikan di dalam hidup kita itu untuk menyadarkan kita, Bapak Ibu, siapa sebenarnya kita di hadapan Allah dan siapa Allah bagi kita. Dengan begitu orang Israel itu sadar, ya, ketika kesulitan demi kesulitan ditemui ada di depan mereka, mereka lama-lama akan belajar bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Demikian juga kita, dengan jalan hidup yang berputar panjang, itu menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia lemah yang tidak bisa apa-apa dan hanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan begitu kita sadar bahwa kita ini tidak ada artinya, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Jalan yang panjang tersebut juga mengajarkan orang Israel untuk taat pada tuntunan Tuhan, belajar pada tuntunan Tuhan perlahan demi perlahan. Dan Tuhan di dalam perjalanan hidup orang Israel berjanji, ya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Inilah janji Tuhan bagi orang Israel. Tuhan tidak beralih sedikit pun di dalam perjalanan mereka menuntun orang Israel ke tanah Kanaan. Demikian di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan memang memberikan jalan yang panjang, yang berliku, yang berputar, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan tidak pernah beralih. Tuhan memberikan jalan yang panjang bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan mengizinkan jalan kita penuh dengan liku-liku bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita. Tuhan memberikan sesuatu itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau kita mampunya segini, Tuhan mengizinkan kita melewati jalan-jalan yang landai, yang kecil, yang resikonya kecil tapi panjang, supaya kita belajar mengerti, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, supaya kita belajar dewasa di hadapan Tuhan, supaya kita dapat belajar bahkan semakin meningkat kerohanian kita, bahkan iman kita, rasa percaya kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan memang memberikan jalan yang panjang, tapi kita tidak pernah ditinggalkan. Nah, perenungan kita, Bapak Ibu, sampai di sini, dan biarlah kita bersama-sama boleh bersyukur di hadapan Tuhan bahwa terkadang kita memang mengeluh, mengapa hidup saya seperti ini,
Tapi kita harus percaya dan yakin bahwa itu diberikan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan begitu mengasihi kita dan mengerti kita. Dia ingin menjadikan kita anak yang kekasih. Dia ingin kita dituntun dan Dia ingin kita belajar semakin serupa dengan Dia. Dan janji Tuhan, Dia tidak meninggalkan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat menaikkan satu pujian bersama. Untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, selalu ada jalan. Biarlah pujian ini boleh menguatkan kita bersama, meneguhkan kebenaran firman yang bisa kita dengarkan. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara. Engkaulah yang memelihara.
Tuhan, jalan kami memanglah tidak selalu mudah. Mungkin jalan kami Tuhan izinkan berputar, bahkan berkelok, bahkan melalui sesuatu hal yang sulit di depan kami. Ajarkan kami untuk percaya kepada Tuhan, bahwa semua yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan adalah sesuatu yang baik untuk kami, adalah jalan hidup yang baik untuk kami yang Tuhan sediakan. Ajarkan kami untuk percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan ada di dalam hidup kami menuntun, Tuhan ada di depan kami, menjaga dan menyertai kami. Seperti Tuhan menyertai Israel, seperti Tuhan memastikan Israel tetap aman sampai kepada Kanaan. Biarlah kami juga terus percaya bahwa kami akan sampai kepada harinya kelak di mana Tuhan datang, kami menjadi anak-anak yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk terus kuat. Ajarkan kami untuk terus bertahan. Hari ini, esok, bahkan nanti, terus memegang tangan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Engkaulah satu-satunya sandaran kami, Engkaulah satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Sebelumnya kami ucapkan dari pengurus dan anggota Jemaat TPI Tengger mengucapkan terima kasih kepada Saudari Ibu Riris yang telah menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Baiklah, kami akan sampaikan pengumuman untuk nanti untuk persembahan nanti dibawakan oleh Ibu Kasno. Petugas jemaat depan, pujian Ibu Nini Dwi Raya. Firman disampaikan Bapak Diaken Budianto, persembahan Ibu Imam Hartoyo, kebot Saudara Hilarianto, pengumuman Ibu Lani Hartoyo. Kebaktian umum Minggu Darmo sore akan dilayani oleh Pendeta Menahem. Diberitahukan pada Bapak Ibu yang hadir malam ini, mulai Jumat depan akan diadakan latihan dan jemaat yang mengikuti setiap kegiatan atas gereja wajib memakai masker. Doa penutup akan disampaikan Saudara Christian. Terima kasih. Bapak Ibu, marilah kita berdiri bersama. Kita akan bawa persembahan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, nanti Bu Kasna akan melayani kita, yaitu Oleh Karena Kemurahan Tuhan.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena, mari kita nyanyikan dengan keyakinan, dengan iman. Sebab segala sesuatu tanpa didasari iman adalah dosa. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku memandang wajah-Mu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Engkau dahsyat, selamanya Kau dahsyat bagiku. Haleluya. Inilah Tuhan pengakuan iman kami kepadamu, bahwa kami hidup hanya semata-mata oleh kemurahan Tuhan yang menuntun kami di tengah-tengah panasnya kehidupan yang kami lalui di masa-masa pandemi ini. Bahkan di tengah-tengah gelapnya jalan yang harus kami jalani, namun kami percaya terang Tuhan, awan perlindungan Tuhan membuat kami teduh, membuat kami tenang dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami menyadari sebagai manusia seringkali bahwa jalan yang kami jalani kurang baik bagi kami. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang membuat jalan itu bagi kami. Sehingga dalam pemahaman kami sebagai manusia yang berdosa ini, Tuhan, betapa seringkali kami ini mengeluh, seringkali kami menuduh Tuhan, seringkali kami tidak puas, bahkan kami tidak berterima kasih kepada Tuhan. Lebih-lebih saat kami mencoba untuk undur dari hadirat Tuhan. Oh Tuhan, ampuni setiap kami. Kami tetap percaya kasih setiap Tuhan menjangkau setiap kami yang hadir pada malam hari ini dengan belas kasih kemurahan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Saudara Riris, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biar Engkau pakai hamba-Mu dalam pelayanannya di Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Khususnya di dalam membimbing setiap jemaat Tuhan, ya mereka yang telah menyediakan waktu bagi pelayanan paduan suara. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan Tuhan dalam ibadah kami ini. Biar Tuhan Kau boleh kuduskan, melayakkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan penuh dengan kepanasan ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa di antara kami ada yang kekurangan, ada yang sakit, ada yang menghadapi berbagai macam pencobaan. Tetapi firman-Mu pada malam hari ini sedetik pun tidak meninggalkan umat-Mu. Engkau yang menyertai baik siang dan malam. Berkati pada malam hari ini ya Tuhan. Berikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Berikan penghiburan kepada mereka yang susah. Berikan kekuatan kepada mereka yang patah semangat dan dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami dalam setiap usaha yang ditekuni,
dalam takut akan Tuhan, Tuhan Kau memberkati. Kami percaya Tuhan itulah penuntun kami, umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah kembali hanya Tuhan saja yang menuntun kami, memberkati keluar masuk kami sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya Tuhan, terimalah ucapan syukur kami ini. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Memberkatiku,